kejadian paling lucu yang pernah terjadi di ranjang itu apa? Aku tuh kan suka berkostum-kostum ria lah. Kostum apa? Gitu. Kostum apa? Hai Z Friends, welcome to In Time with Zoya. Ini adalah saat-saat intim. Biasanya saat-saat intim saya itu ada pasangan. Kali ini satu orang aja. agak deg-degan ya. Agak deg-degan loh ini. Apa kabar Ashanti? Baik, akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu setelah sekian purnama janjian. Memang fantastis ya kalau ketemu sekali langsung ya, heboh. fantastis. Gini, kan pasti yang udah nonton ini udah nonton duluan dong di tempatnya Bunda Ashanti. Nah ini adalah perpanjangan ya, sekarang gantian saya mau bertanya-tanya nih. Nah saya senang sekali karena sebagai seorang sex positive advocate, saya tuh senang perempuan-perempuan yang mau ngomong, perempuan yang mau speak up. Saya tuh sukanya diginiin, saya maunya diapain. Kalau lagi capek juga bilang, berusaha sedemikian rupa tidak melakukan faking orgasm. Oke, ladies. No. Itu susah banget faking orgasm. Nah sekarang aku mau tanya nih, buat Ashanti, apa sih yang bisa membuat kamu encourage gitu ya untuk emang kalau gue nggak mau aja, karena banyak perempuan dari awal nikah itu pilihannya malah lebih cepat milih faking orgasm, ngebohongin suaminya padahal nggak enak, atau kalau kita lagi gue lagi kepengen nyenengin lo aja nih gitu ya. Itu kan nggak apa-apa gitu ya. Kenapa waktu itu kok berani ngomong? Karena gini, aku kalau misalnya nggak mau kan, apalagi habis punya anak atau misalnya lagi ngerasa badanku kayaknya gimana, aku tuh kayak nggak nyaman gitu. Jadi aku tuh dan aku juga nggak bisa aku kadang mikir faking orgasm tuh aku harus kayak gimana ya gitu. Dan aku juga nggak mau membuat dia jadi nanti aku jadi keseringan untuk mendingan aku faking orgasm aja yang penting berhubungan. Jadi akhirnya aku selalu bilang ke dia gini, karena emang lakiku nih lumayan intens kalau minta, jadi aku lebih baik untuk kayak ya udah deh nggak apa-apa kamu aja gitu, kamu gak usah nungguin aku karena aku lagi nggak moodnya lagi nggak ini gitu, tapi it's okay gitu. Gitu. Nah, alhamdulillahnya aku tuh dikasih hormon yang kalau udah ada begitu-begitu ya udahlah gitu, walaupun belum tentu aku orgasm. Oh gitu. Iya. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan nggak apa-apa karena kan bagi aku aku harus menyenangkan dia. Jadi dan dia aku kasih tahu. Terus kayak kamu tadi belum ya, iya nggak apa-apa udah next lah gitu. Nah itu penting banget ya. Ini buat semua orang tua yang menyaksikan ini, terutama Pak Sutri gitu ya, bahwa tidak selalu orgasme itu adalah menandakan keberhasilan atau kepuasan seksual. Jadi kalau udah berasa enak, mood aja tanpa orgasme tuh nggak apa-apa ya. Jadi jangan maksa please gitu ya. Iya, karena aneh menurut aku kan, dan kan itu kan mood kan. Kalau memang kita moodnya lagi enak, wah udah tuh luar biasa gitu. Tapi saat moodnya lagi enggak ya, dan dia lagi pengen banget ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin, tapi ya aku lagi nggak bisa keluar gitu aja. Nah, kan ada nih yang awal-awalnya kan bagaimanapun juga kita kan suka ada takut nih sama laki kalau ditolak, entar begini, entar selingkuh. Yang paling saya sebel ya gitu, kebanyakan perempuan gini, aduh saya nggak mau ditolak mbak gitu, saya pura-pura faking orgasm, takut suami saya selingkuh. Kenapa dirimu berani? Itu sih kalau nggak takut suaminya selingkuh, gitu kan? Karena hubungan kita udah 11 tahun bersama, mungkin di 3 tahun 4 tahun pertama tuh bisa deh sesering mungkin ya gitu. Tapi setelah makin kesini, kita tuh masih seminggu minimal 2 kali tuh masih oke loh berhubungan gitu. Dan menurut aku itu fine gitu, karena seminggu 2 kali itu kan, tapi juga nggak yang ini minggu ini udah belum ya, 2 kali belum ya, nggak gitu juga. Nggak ngitung juga, tapi sampai hari ini kalau aku pikir-pikirin, kita tuh seminggu tuh minimal 2 kali masih berhubungan loh. Jadi saat dia minta lagi tuh dia tidak terlalu, kalau aku yang besok aja dia nggak marah, karena menurut dia sering ngobrol sama teman-temannya, dan menurut dia kita tuh masih oke gitu. Karena dia bilang ada temen aku yang sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah kan, jadi dia bilang dia masih bersyukur dengan apa yang kita jalanin. Cuma memang
Mas Anang ini kayak menurut aku kalau aku ngobrol sama teman-teman agak-agak one in a million ya gitu. Karena hampir setiap hari kalau ngelihat mau pakai daster, mau pakai apa juga dia kayak nafsu aja gitu. Aku kayak oh my god gitu kan gitu. Kejadian paling lucu yang pernah terjadi di ranjang itu apa? Iya kayak misalnya kita lagi mau coba pakai, oh ini ada. Aku tuh kan suka berkostum ria lah. Kostum apa? Gitu. Kostum apa tuh? Ya, dulu awal pertama kali nih, dia tuh ngeliat aku tuh dia ngakak gitu. Karena kostum pertama kalau nggak salah aku tuh jadi kayak apa sih kayak neni gitu loh, neni kalau nggak salah. Atau pakai French maid ya? Iya, kayak neni. Jadi pertama kali aku inget banget aku pakai ala neni. Jadi gara-gara itu tuh sekarang dia kayak, kok sekarang nggak pernah sih pakai kostum lagi dulu aja gitu kan. Aku pakai neni, tapi tuh dia ngakak, agak kayak ngakak gitu tuh. Kaget kali ya. Gitu. Terus aku jadi nggak pede juga kan. Aku lari ke kamar mandi, aku ganti baju lagi gitu kayak jangan ayo gitu. Jadi kayak oh my god kayak gitu. Terus kalau kita selalu fail tuh di kamar mandi deh kayak kan nggak seperti expectation ya kan? Kita tuh berbeda kalau loh. Lihat orang-orang di film tuh di bathtub tuh lancar banget. Aku tuh gabrak, kayak belut ya kesini besok biru jadinya gitu kan kayak. Padahal dua-duanya badannya atletis loh menurut aku ya, oke lah gitu ya. Kayak badannya gede atau kurus banget, ribet percayalah. Itu cuma di film-film doang bisa begitu. Jadi kayak akhirnya kayak yang kita ada yang kelelep lah apalah. Nah, makanya ribet banget. Terus jadi kayak bunyinya juga nggak enak gitu kan kayak prak. Aku tuh jadi kayak hilang. Yang boleh nggak atau di toilet yang di atas toilet gitu kayak toiletnya bunyi tuh aku ngerisih gitu kayak yang boleh nggak udah kita sewajarnya di kasur aja yuk kayak kita kayak di toilet nikmat aja gitu ya di toilet kita gagal terus gitu dan bukan hanya dari aku dia juga kayak oh god ya udah sakit gitu udah akhirnya kayak jadi yaudah kayak kita nggak usah adegan toilet. Ekspektasi itu bener-bener segitunya ya Zifrians ya. Jadi please kalau misalnya mau berdiskusi sama pasangan ngelihat adegan itu seru itu cuma di film. Belum tentu aslinya seperti itu dan jangan marah juga sama pasangan kalau ada kejadian kayak gitu kan. Kita cranky lagi. Gak semudah itu. Kenapa nggak bisa ya? Film iyalah udah diatur sedemikian rupa ada koreografernya gitu kan ya. Terus kalau misalnya pernah nggak merasa ditolak gitu ya sama pasangan? Ini kebetulan pasangannya mungkin minta terus, tapi ya ada aja kan momen kita merasa ditolak terus kayak agak insecure nih ditolak nih. Apa yang dilakukan itu untuk berbaikan, ngomong lagi? Aku pernah, jadi di saat aku tahu suamiku tuh yang bisa minta setiap hari, tiba-tiba abis aku lahiran, aku kan ada Aurel, Jial, terus ngelahirin pertama kali tuh Arsi, naik 28 kilo, naik 28 kilo dan hamilnya tuh ringkih, disuntik, harus pakai kursi roda macem-macem lah. Di masa kehamilan 7-8-9, suamiku tuh gak pernah minta, nggak pernah minta. Terus aku kayak, karena aku lagi gini ya, kenapa sih? Terus aku karena kayak, aku gendut ya, karena aku gendut kayak, ya. apa? Padahal di dia, aku tuh takut, kamu tuh kan suntik terus, takut karena kan aku 3 kali keguguran. Dia takutnya nih gara-gara dia, terus dia kenapa-napa. Nah itu tuh sempet aku tuh jadi stres, dia juga aku jadi baper, dia juga dia nggak ada masalah akhirnya terbukti pas hamil Arsya nggak ada urusan, dia tetap mau aja. Pas Arsi ternyata ya cuman aku kan belum pernah ditolak sama dia, belum pernah kayak apalagi dia selalu kayaknya selalu apalagi mau. dia yang selalu mau gitu kan. Aku agak baper di situ. Ternyata ya itu aku baru tahu bahwa dia tuh merasa aku tuh takut kehilangan, takut terlalu heboh. Terus kamu juga yang tiap hari kan suntik, nggak tega. Tapi akunya baper di situ. Ya tapi wajar sih. Akhirnya pas yang Arsya ya fine aja, sering-sering aja gitu. Karena menurut dia Arsya kan normal hamilnya, nggak ada masalah gitu. Nah jadi jangan pernah berasumsi ya gitu ya bagi para perempuan yang lagi hamil pasti kita lebih sensi. Terus kita berasumsi yang enggak mikirnya padahal dia kesian. Tapi juga bagi para suami yang ngerasa segitu nggak teganya nyentuh istri. Ada loh 9 bulan gak disentuh istrinya. Cranky banget kan kita rasanya kayak
Apalagi pada hamil itu sebenarnya lagi horny-hornynya tuh perempuan. Gitu. Jadi please jangan pada tega. Ada yang takut gini, aduh Mbak Zoya aku takut tuh nanti kalau misalnya penisku tuh nyundul-nyundul kepalanya bayi. Ya elah, jauh banget rahim di mana, vagina di mana, jauh. Gitu. Terus ada yang gini, aku takut Mbak pakai sex toys, takut bayinya ikut getar. Gitu atau kontraksi. Gini ya para bapak-bapak, yang bikin kontraksi itu sperma Anda. Jadi kalau istrinya misalnya lagi problem kayak seperti yang Ashanti alami gitu, please ya jangan hubungan seks nggak pakai kondom karena sperma Anda yang bikin kontraksi, bukan sex toys. Ya itu kesalahan yang paling sering dilakukan. Jadi jangan juga nggak dikasih. Bininya pening banget kalau lagi hamil nggak dapet seks kan kayak oh my god gitu kan ya emosi. Karena hormon kita kan lagi kacau kan. Nah terus itu kan memperbaikinya gitu ya. Untuk penolakan nggak mungkin ada orang yang nggak pernah menerima penolakan, ya kan? Nah terus kalau ini nih pernah nggak misalnya berbagi fantasi seksual dengan pasangan? Alhamdulillahnya aku sama suami itu adventurer banget gitu orangnya. Jadi kita tuh ya kadang-kadang kalau misalnya aku ada yang aneh-aneh dia tuh terima tanpa judging, atau dia yang mau aneh-aneh aku tiba-tiba kayak orang gila gitu dia pun menerima tanpa judging gimana-gimana. Jadi kita tuh sefrekuensi dalam berhubungan. Syukurlah ya. Itu aku sih alhamdulillahnya, makanya bisa bertahan dan alhamdulillah kita ya rutin gitu ya berhubungan badannya, karena terkadang kalau udah jenuh tuh kita tuh mencari-cari cara yang kayak kita coba ini deh, kayak kita pakai gini deh, kita beli ini deh, kita banyak hal. Atau kadang-kadang misalnya aku ngeliat dia, kayaknya aku nggak nafsu kalau ngeliat kamu pakai baju rumah. Kamu pulang kantor jangan ganti baju ya, atau kamu pulang kerja jangan ganti baju. Nah dia juga gitu. Kadang-kadang kalau aku udah dasteran, yang boleh nggak yang kamu pulang abis syuting jangan ganti baju dulu ya. Aku nggak mau lihat daster batik gitu katanya. Tapi ada momen-momen yang dia ngeliat aku pakai daster gitu. Jadi itu dikomunikasikan tanpa ada rasa tersinggung gitu. Karena di saat kita udah mulai tersinggung, nah disitulah letak masalahnya gitu. Jadi emang penting banget ya gitu untuk kita bener-bener saling berbagi fantasi. Sekali lagi gitu ya, yang namanya hubungan itu kita itu merasakan cinta ya pada saat we feel vulnerable and safe at the same time. Jadi saat kita rapuh dan merasa aman, itu di sini timbulnya cinta. Jadi kalau Anda yang bilang ini, aku mau ngikutin terus dia mau hubungan seks kapan aja deh gitu, yang penting dia nggak selingkuh. Gini deh, kalau nggak mau lakinya kemana-mana, istrinya kemana-mana, berbagi fantasi seksual. Betul, itu penting. Explore, nggak harus sukses nggak apa-apa. Kalau gagal juga ketawa bareng. Iya. Gitu kan. Dan jangan takut untuk dominan gitu. Kadang-kadang kan kita takut gitu apa. Justru suamiku lebih senang di saat suamiku lebih senang di saat aku jadi menguasai dominan, menguasai dia tuh dia lebih senang. Kadang kan ada perempuan jangan nanti, atau lakinya yang tersinggung ngerasa kamu perempuan nggak boleh menguasai saya gitu. Nah kalau suamiku bermain peran kan lucu, kayak playing role kan kita gitu. Itu bisa jadi apa aja gitu, berganti-ganti gitu ya. Daripada nonton film porno bareng, mendingan berbagi fantasi seksual bareng, lebih sehat gitu ya. Nah sekarang posisi hubungan seks favoritnya seorang Ashanti yang paling sering sukses nih bikin orgasme, posisi apa sih Bun? Ini benar-benar dibahas gitu. Karena perempuan yang nggak tahu posisi yang dia sukai, waduh itu susah tuh bisa untuk bersenang-senang berdua pasangannya. Jadi sebelum aku menemukan bagaimana cara orgasme aku tuh mencari, kita mencari, karena posisi mana yang bisa bikin aku keluar. Karena kalau cuma posisi aku terbaring, aku susah. Jadi aku selalu bisa ada 3 posisi yang bikin aku tuh bisa keluar, gitu. Jadi bisa orgasme. Orgasme ya, entah kalau aku di atas. On top ya, atau aduh ini mana Mas jangan liatin dong, Mas liatin nggak enak loh gue. Iya, on top atau enggak yang aku tidur tapi dia juga tiduran, jadi bukan yang dianya di atas dia begini aku tidur tuh udah nggak bisa gitu. Atau elephant style ya itu namanya apa sih? Elephant style. Iya elephant style gitu. Atau yang kalau dari belakang kita apa doggy style. Ya, doggy style. Itu kalau dibalik di luar itu agak susah.
Jadi kayak kok susah banget ya gitu. Iya, Jadi dia saya tahu dapetnya. biasanya dia ngasih posisi aku dulu, baru posisi yang dia bisa keluar gitu. Nah, sespesifik itu kan ya Z-Friends. Jadi gini, bagi para pasutri yang mendengarkan ini, tolong ya diingat gini. Jadi ini harus dibicarakan. Kalau kamu punya anak atau setelah ya awal-awalnya nih bisa nih 10 tahun pertama begini, tapi 20 tahun kemudian belum tentu posisi yang sama bisa membuat mendapatkan orgasme. Benar. Itu benar banget. Explore ya. Explore. Dan jangan malu untuk explore. Dan jangan malu untuk ngomong kadang-kadang kita di kasur diem aja gitu ya. Kalau kita bukan ngoceh juga. Kanan kiri enggak gitu kan. Parkiran juga ya. Bukan kayak parkiran juga. Tapi kayak yang jadi ya pasti orang lebih paham lah caranya yang bikin dia juga aku mau giniin dong. Iya, enak kayak nih, gitu. Ya, kayak gitulah. Ya, jadi komunikasi yang asertif di atas ranjang itu adalah penting sekali untuk mengatakan apa yang kita inginkan. Karena ada banyak orang gini, aku nggak suka gitu nih ya, aku nggak suka ya. Oh itu langsung drop. Sukanya apa? Ya kan? Iya. Jangan bilang apa yang tidak kamu sukai, tapi yang paling efektif yaitu juga adalah apa ya, penguatan psikologisnya itu adalah ketika kita mengatakan apa yang kita sukai. Jadi pasangan juga tahu, misalnya gini, aku nggak suka warna merah, lah ada warna hitam, ada warna pink, ada warna biru, aku sukanya warna apa gitu. Jadi jangan bikin pasangan frustrasi juga gitu ya. Mesti explore, mesti tahu. Nah, dari semua ini ya fantasi seksual, mana yang pernah sukses dijalankan, mana yang pernah dijalankan nggak sukses abis gitu. Aduh. Yang gak sukses abis tuh ya aku bilang tadi yang kalau kita udah karena kadang-kadang kan aku tuh aku kasih tahu ya, banyak orang yang ngerasa tidur bareng anak terus anaknya tidur ngelakuin itu. Jangan pernah melakukan itu, karena aku nggak mau cerita gimana, karena aku tuh pernah tahu waktu aku tidur bareng sama orang tua aku, dan aku bisa, walaupun kelihatan mereka aku udah tidur, aku tuh bisa tahu kalau orang tua aku tuh lagi berhubungan. Jadi jangan pernah merasa anak udah tidur atau anak masih kecil tuh jangan. Makanya aku selalu marah ke suamiku kalau lagi tidur bareng anak terus bilang udah lagi tidur, nggak ada. Oh bisa berantem sama aku. Kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita ke toilet kan. Nah itu selalu jadi failed. Adegan toilet tuh adegan paling failed. Ribet sebenarnya. Bunyi lah jegrek. Terus kalau di bathtub akhirnya aduh udah deh. Kepleset kalau berdiri di shower. Aku pernah kejeduk, akhirnya berantem lah. Itu akhirnya kita memutuskan untuk no that's it nggak ada di toilet, nggak ada di kamar mandi gitu kan. Jadi hilangkan itu dari imajinasi. Itu yang paling fail. Kalau yang selalu berhasil tuh ya kalau kita ya ada pemanasan dulu, nggak langsung. Ada kadang saatnya kita pengen quickie tapi lebih sering bagi aku tuh harus pemanasan dulu, harus dua-duanya happy dulu, dan mungkin orgasmenya bukan dengan masuk dulu. Jadi kita bisa berkali-kali playful dulu, seru kan, bikin penasaran sebenarnya. Dan makanya aku bilang alhamdulillah kita tuh cocok di hal berhubungan. Jadi gilanya sama, aneh-anehnya tuh dia pokoknya kita sama lah gitu. Jadi nggak ada yang harus tabuin gitu di dalam berumah tangga. Cuma ya tadi aku kalau dia udah kayak ada anak terus dia kayak udah gini-gini atau apa, aku bisa berantem karena aku tuh punya trauma untuk itu. Aku bilang akhirnya cobalah ke toilet kan, nah udah fail lagi. Akhirnya sekarang Asana udah mulai komplain dengan anak tidur bareng. Jadi kita kasih waktu dalam seminggu 3 yang weekend anak bareng kita, sisanya anak gak sama kita. Jadi cuma Jumat sama Sabtu. Itu bener banget. Jadi ya with the friends gitu ya. Karena anak ketika melihat orang tuanya berhubungan, mereka itu nggak ngerti itu making love. Mereka cuma ngerti itu adalah salah satu orang tuanya menyakiti. Karena suara dan segala macam itu diproses berbeda. Dipikir kita tidur kan. Aku tuh masih tapi memang orang tua kita zaman dulu sih. Ya. Aku tuh masih untung nggak apa-apa loh hubungan seksnya. Ada yang sampai nggak bisa berhubungan seks sama sekali loh. Duh, mesti konseling lama banget terapi ini itu. Ya aku nggak ngelihat gitu tuh, tapi aku tahu. Kedengeran kan suaranya, deg-degan juga. Dulu aku nggak ngerti, setelah aku gede, ya kok berarti dulu orang tua aku tuh lagi gitu. ML ya. Nah tuh aku nggak mau anakku punya ngerasain kayak gitu. Dan kalau misalnya ya amit-amit misalnya sampai ketahuan oleh anak gitu, apa yang harus dilakukan? Diskusi. Tanya dulu, nak, kamu denger apa? Apa yang kamu rasain? Ya, lalu peluk si anak.
maaf ya, kamu mendengar ayah dan bunda itu namanya bercinta, itu adalah yang dilakukan oleh suami istri gitu. Harusnya kami tuh melakukannya kamu tidak dengar, tapi kami tidak saling menyakiti. Anak perlu dengar itu ya, bahwa Anda tidak saling menyakiti ya. Dan juga kasih tau dia bahwa ini tidak boleh diceritakan pada siapa-siapa, ini adalah antara kamu aja sama ayah dan bunda ya gitu. Itu penting sekali untuk berdiskusi seperti itu gitu ya. Nah, bagi mereka-mereka yang akan menikah gitu ya, gimana dong Mbak Zoya kalau saya nih adalah orang yang nggak mau test drive misalnya ya, nggak mau melakukan hubungan seksual tapi juga pengen supaya kayak Ashanti nih, kalau itu sefrekuensi, gimana cara nyarinya? Didiskusiin, diobrolin. Orang yang udah berhubungan seks pun nggak 100% tahu kok bakal begitu terus pas nikah. Nah, dan jangan bahas misalnya gini, kayak suamiku misalnya dia nggak pernah melakukan hal yang seperti kayak kita lakuin. Jangan pernah bahas kayak, oh kamu berarti dulu begini gini. Nah, oh my God. Yang kayak gitu-gitu tuh sensi itu sensi. Udahlah, jadi ya udah nggak apa-apa, kayak banyak hal yang kita baru rasakan. Memang kan namanya ini pernikahan. Kalau suamiku pernikahan kedua kan, kalau aku kan pertama. Jadi kan jangan pernah membahas hal-hal yang atau nggak sama pacar dulu ya, kok pacar aku dulu gini, kok kamu sekarang gini, jangan. Atau jonjongan kamu dulu, oh kamu kayak gini dulu, atau kamu nakal pacar banget kamu gini ya, nah. kayak gitu. Atau oh dulu mau mantan istri kamu atau mantan suami kamu misalnya pernikahan kedua ya gitu. Itu tuh yang jangan pernah terjadi. Jangan dianalisa, jangan distudi bandingin gitu deh. Ada temanku yang kayak gitu jadinya berantem dan akhirnya jadi gak kan setiap bagus. orang beda, buat bener, apa? Orangnya beda ya pasti sih beda kan. Gitu. Nah, buat mereka yang sudah punya pengalaman seks banyak banget, jangan GR bahwa sebenarnya ketika kamu berhubungan seks, kamu itu harus benar-benar nanya sama si perempuannya. Yang belum pernah berhubungan seks sama sekali, diskusi. Tuh, kalau bisa bingung, gimana ya caranya Mbak Zoya mau diskusi gimana? Lihat ke video kita, bawa aja nih video YouTube yang kita nonton berdua deh. Katanya Mbak Zoya begini nih, Mbak Ashanti begini nih, gimana nih? Ya kan? Jadiin aja kita alasan untuk ngobrol. Lalu kalau kamu tuh berharapnya bakal gimana sih, yang itu aja udah enak tuh kalau bisa ngomongin. Kalau dia nggak bisa diajak diskusi, dia sensian, apalagi nikah. Ya kan? Bener. Tanda tapi kadang-kadang ada yang karena ada orang yang mungkin kalau karena agama gitu, kayaknya kalau mau nanya ke suami itu takut atau apa, padahal kan nggak ada masalah ya Mbak. Kalau misalnya kita kenapa udah nikah, udah nikah kan bukan melakukan yang juga aneh-aneh, memang melakukan yang ibadah kan sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya itu kan harus dibicarakan sih, didiskusiin gitu. Nah, bagi yang ngerasa, aduh aku malu nih, aku gini, ya udah konseling aja gitu. Jadi jangan konseling nunggu gila. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau Anda udah gila gitu ya. Saya justru bisa membantu ketika Anda ngerasa, aduh Mbak, saya mau memperbaiki, saya kurang nih seksnya, atau saya kebanyakan nih seksnya gitu. Atau gimana ya caranya kita tuh punya variasi, kok gini-gini aja, cukup sih, tapi kita pengen lebih seru gitu. Nah itu oke gitu. Aduh, thank you banget ya. Thank you. Aku senang banget seru kita ngobrol-ngobrol. Iya, soalnya nih sebentar lagi kan kita akan ke Hari Perempuan Internasional ya. Jadi ini adalah salah satu konten gitu ya untuk Hari Perempuan Internasional, karena masih sekitar 60% perempuan di dunia ini tidak menikmati orgasmenya. Kasian banget. Udah nikah bertahun-tahun nggak nikmati orgasme. Jadi yuk para perempuan ya. Jadi yuk kenali tubuh kita, kenali seksualitas kita, jangan pernah malu untuk berdiskusi, untuk speak up, untuk bertanya gitu ya. Supaya apa? Kalau kita puas, kita pasti juga bisa puas berdua dengan pasangan. Thank you Ashanti, appreciate it. Sampai ketemu lagi. Bye Z friends.